Selamat datang, dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini saya akan merangkum cerita perampokan yang terjadi di toko retail besar atau minimarket. Entah kenapa hal ini sering terjadi, dan caranya pun beragam. Jika saya lihat lebih jauh, kasus ini lumayan banyak. Ada yang sudah tertangkap, ada yang belum. Jika ada yang sudah tertangkap, saya akan mengupdate-nya di video berikutnya atau saya tambahkan di deskripsi. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe video ini. Tanggal 22 Oktober tahun 2021, pukul 10 malam. Kasus ini terjadi di minimarket dekat Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong atau Muara Enim, Sumsel. Dirampok dua orang bersenjata pisau dengan memakai helm. Cerita perampokan ini bermula dari seorang pria AG umur 19 yang menjadi kasir minimarket. Dia sudah lama bekerja di sana. Ketika duduk santai, tiba-tiba dia didatangi oleh dua orang tak dikenal memakai helm dan sarung tangan pada pukul 10 malam. Dengan cepat perampok itu merangsek paksa masuk dan salah satunya menodongkan senjata tajam ke leher si AG kasir. Karena terlihat sedikit khawatir atau takut, si kasir pun menuruti perintah perampok. Hingga akhirnya membuka dua berangkas dan mengambil uang tunai senilai 60 juta rupiah atau senilai 4.180 dolar ke dalam plastik hitam. Setelah usai mengambil uang, para perampok itu pun pergi. Si kasir AG menurut laporan polisi, langsung datang untuk melaporkan kejadian tersebut. Dengan segera polisi pun berkoordinasi dan bergerak. Mereka melakukan penyekatan atau menyebar informasi sampai ke arah dua perbatasan yang dicurigai pelaku berasal dari luar Lebong. Namun polisi tidak menemukan ada tanda-tanda pelaku melintasi dua jalur tersebut. Polisi kemudian curiga bahwa pelaku pasti dari dalam Lebong. Polisi kemudian kembali menanyai pegawai kasir si AG ini, bagaimana ciri pelaku, bentuk tubuhnya, pakai apa, berapa plat nomornya. Setelah polisi mendalami dan mempelajari ciri-ciri pelaku dari hasil video rekaman CCTV milik minimarket itu sendiri, polisi sedikit curiga karena tidak ada tingkah spontan seperti kaget atau berusaha terkejut. Dia malah langsung menunjukkan kepada kedua pelaku lokasi berangkas penyimpanan uang. Mimin kira di sini kecurigaan polisi adalah saat perampok pergi dan si kasir tidak panik minta tolong layaknya warga plus 62 kalau panik. Tapi kalau Mimin sih agak sedikit cuek, sebisa mungkin Mimin akan menyelamatkan diri dulu agar tidak terluka. Seperti perampokan toko smartphone di Amerika dulu. Pegawainya memang agak cuek, cuma sedikit yang melawan. Oke, kembali ke cerita. Polisi yang curiga, kembali lagi untuk menginterogasi si kasir AG alias pelapor. Setelah ditanya kronologi dan lain-lain, ternyata ada kolaborasi antara para tersangka perampok dan si kasir. Sehari sebelum merampok, menurut penyelidikan, si kasir dengan sengaja tidak menyetor uang tersebut ke pusat. Hingga saat hari H, mereka merencanakan kejahatan itu. Yang lebih kacau bin luar biasa. Peristiwa itu dilakukan tanpa rencana. Saat dimintai keterangan oleh media, si AG kasir minimarket yang sudah fix sebagai otak pelaku, bersama rekannya mengakui, kalau uang tunai yang dia atau mereka dapat dari hasil merampok akan digunakan untuk judi online. Yang membuat sedih bin sedih, si AG, CA dan RA tergolong masih berusia 19 dan 17 tahun. Dikabarkan si AG kasir sudah bekerja cukup lumayan lama, tak ada kendala soal gaji. Walaupun cuma bergaji 2,2 juta rupiah. Karena tindakan inilah, mereka dijatuhi hukuman penjara dengan kasus pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara, kemudian laporan palsu dengan ancaman 7 tahun penjara dan pasal penggelapan dalam jabatan. Pendapat saya, dengan kejadian ini, kita selalu berharap untuk tetap waspada dan bisa menjaga diri kita. Karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan.